Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Apakah baik? Alhamdulillah. Nah, sebelumnya kakak ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Muhammad Giri, biasa dipanggil Kak Giri. Kakak merupakan mahasiswa di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Pada video pembelajaran kali ini kita akan belajar pada materi IPA kelas 6, tema 6, subtema 1 tentang masa pubertas. Sebelum itu, marilah kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Artinya, kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Masa remaja adalah masa penyesuaian dari masa awal anak-anak hingga masa awal dewasa. Masa remaja awal kira-kira masuk pada usia 10 tahun hingga 12 tahun. Masa remaja berakhir kira-kira pada usia 18 tahun hingga 22 tahun. Masa remaja. Masa remaja adalah masa memasuki pubertas. Nah, pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi reproduksi. Perubahan pada masa pubertas dipengaruhi oleh hormon yang ada dalam tubuh. Masa pubertas setiap anak berbeda-beda, tetapi pada umumnya dimulai saat berusia 10 sampai dengan 13 tahun dan berakhir lebih kurang di usia 15 hingga 16 tahun. Ciri-ciri masa pubertas. Yang pertama yaitu adalah perubahan primer. Perubahan primer terjadi di dalam tubuh manusia. Jadi, ciri-cirinya tidak dapat kita lihat dengan mata kita. Yang kedua, ada perubahan sekunder. Nah, perubahan sekunder terjadi di luar tubuh. Jadi, ciri-cirinya bisa kita lihat dengan mata kita. Ciri-ciri masa pubertas pada laki-laki. Yang pertama yaitu perubahan primer. Nah, pada perubahan primer yang terjadi pada laki-laki ditandai dengan mimpi basah atau diproduksinya sel sperma. Selanjutnya yaitu perubahan sekunder. Nah, adapun perubahan sekunder pada laki-laki adalah sebagai berikut.
Yang pertama, tumbuh rambut di area ketiak dan kemaluan. Kedua, tumbuh kumis dan jakun. Ketiga, dada terlihat bidang. Yang keempat, suara berubah menjadi lebih berat. Dan yang terakhir, kulit terlihat berminyak dan berjerawat, khususnya di area muka. Ciri-ciri masa pubertas pada perempuan. Yang pertama yaitu perubahan primer. Perubahan primer yang terjadi pada perempuan ditandai dengan menstruasi atau haid, atau diproduksinya sel telur atau ovum. Yang kedua yaitu perubahan sekunder. Nah, perubahan sekunder yang terjadi pada perempuan yaitu yang pertama, tumbuh rambut di area ketiak dan juga kemaluan. Yang kedua, payudara mulai membesar. Yang ketiga, pinggul melebar. Dan yang keempat, kulit terlihat berminyak dan berjerawat, khususnya di area kulit wajah. Oke, yang selanjutnya, apa yang harus kamu lakukan pada masa pubertas? Pada masa pubertas, hendaknya isilah hari-harimu dengan kegiatan yang positif. Tips sukses pada masa pubertas. Nah, yang pertama yaitu selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mencari informasi dan berdiskusi tentang pubertas dan pendidikan seks kepada orang yang mengerti. Selanjutnya yaitu selalu berpikir positif dan melakukan kegiatan positif. Kemudian banyak membaca buku. Dan yang terakhir yaitu pilih teman atau pergaulan yang baik. Demikian penjelasan mengenai masa pubertas. Jangan takut untuk memasuki masa pubertas. Jaga diri, jaga kebersihan, dan jaga pergaulan. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan mengucap Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian, marilah kita membaca doa sesudah belajar secara bersama. Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni istaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la tansanihi ya rabbal alamin. Artinya, ya Allah, sesungguhnya kutitipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah Engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan, pemelihara alam. Amin. Oke, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Apabila ada salah dan hilaf, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.